Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi di hari ini, kita akan menyampaikan materi lanjutan dari pencarian, yaitu metode pencarian optimal. Nah, untuk itu silakan untuk bisa menyimak materi yang akan disampaikan. Kita mulai saja materi hari ini. Anda bisa perhatikan di bagian layar. Jadi tema hari ini yaitu metode pencarian optimal, ya, atau disebut dengan optimal searching technique. Nah, untuk materi belajar pada hari ini yaitu mengenai pencarian optimal menggunakan metode Branch and Bound, dan kemudian yang kedua pencarian optimal dynamic programming, dan bagaimana game teori yang bisa digunakan untuk melakukan pencarian terhadap satu unsur permainan gitu ya. Nah, jadi teknik pencarian kita review lagi. Jadi teknik pencarian ini adalah metode pencarian guna untuk menemukan data atau informasi yang sedang dicari di dalam sebuah kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Nah, tentu di sini tipe data yang sama sebagai syarat utama ya. Karena tipe data ini bermacam-macam ya. Jadi ada tipe data bilangan bulat ya, ada tipe data string, ada tipe data bilangan pecahan dan lain sebagainya. Nah, untuk pencarian optimal yang pertama adalah Branch and Bound. Ya. Jadi ini kita melihat struktur branch-nya ya. Kemudian bagaimana nanti konsep bound-nya ini diterapkan di dalam mekanisme pencariannya. Nah, di pertemuan yang dahulu kita sudah membahas ya beberapa konsep dari pencarian, namun belum optimal. Nah, di sini kita akan bahas yang optimal ya. Nah, di metode Branch and Bound ini kita tidak memerlukan estimasi terhadap jarak ya dari setiap titik atau setiap node untuk menuju goal. Jadi kita tidak perlu mengestimasikan berapa jaraknya. Nah, selain itu juga elemen-elemen pada antriannya, pada queue itu bukan di tiap node, melainkan lintasan parsial yang sudah tercapai. Ya. Jadi kalau sudah dilintasi, sebagian lintasan disebut lintasan parsial. Nah, di sini kita menggunakan algoritma, yaitu yang pertama untuk Branch and Bound ini kita harus buat dulu sebuah antrian, ya. Dengan cara kita inisialisasi dulu titik pertama, ya. Jadi branch-nya ini nanti akan membentuk sebuah antrian gitu ya. Nah, jadi node pertama atau titik pertama dari sebuah tree atau struktur pohon. Ya, jadi istilah root di sini ini adalah titik yang pertama ya atau yang utama gitu ya. Nah, kalau nanti yang kedua, ini langkah kedua ya, bila lintasan parsialnya, jadi kalau kita sudah membuat satu lintasan ya berupa antrian ya dari satu titik menuju ke solusi gitu ya, tidak sama dengan lintasan goal atau lintasan yang diharapkan, maka lintasan parsial ini nanti diganti ya dengan lintasan parsial ditambah node child-nya. Jadi kalau belum ketemu sampai ke lintasan Z ya atau node Z ya, maka ditambah dengan node child-nya atau titik anaknya. Jadi terus ke bawah gitu ya. Nah, kemudian semuanya diatur berdasarkan harga yang diurut secara ascending. Nah, sehingga di sini ada pengurutan ya secara ascending. Jadi kalau ascending berarti diurut dari yang paling kecil gitu, kemudian menuju ke yang paling besar ya. Nah, namun kalau node pertamanya ternyata sama dengan lintasan yang dicapai ya, yang hendak dicapai yaitu goalnya, yaitu maka akan selesai ya. Nah, ini adalah metode pencarian Branch and Bounds ya. Jadi kita bisa mengurutkan ya mulai dari start yang pertama, S-nya itu adalah node root ya atau node utama tadi itu gitu ya. Nah, kemudian kita bisa membuat satu lintasan misalnya S
ke A, ke B, ya, ke C, ke E, kemudian ke Z. Nah, jadi di situ kita bisa dapatkan satu lintasan ya. Nah, lintasan yang lain masih sama itu ya. Jadi kalau masih satu brand, misalnya S ke A, ke B, ke C. Nah, ini masih ada node child yang berikutnya. Yang kalau tadi E, yang ini adalah D. Ya, kemudian D lalu ke F. Ya. Nah, jika kalau kita hitung di sini ya, lintasan itu yang paling kecil nilainya adalah dari 453 ya di situ ya. 453 itu berarti kita tambahkan 12 ya. Nah, dari C ke E ternyata 2, dari C ke D 5. Nah, jadi yang digunakan adalah dari C ke E. Ya, nanti yang 5 dan 3 akan kita hilangkan ya. Itu branch yang ini tidak digunakan karena akan lebih kecil kalau dari C ke E. Nah, kemudian dari A ini ada branch juga ya, A ke D atau A ke B ya. Kalau A ke D 5, A ke B juga 5. Nah, kita hitung kembali ya, dari D ini masih ada lintasan lagi untuk menuju ke Z ya. Jadi ternyata cuma satu ya, yaitu A, D, C, E, Z. Karena kalau ke B tidak ketemu Z-nya ya, atau solusinya. Kalau ke F ya, dari D ke F juga tidak ketemu solusinya. Nah, nanti kemudian kita hitung ya, berapa jumlahnya nih. Ya. Jadi kalau 4 ke 5, kemudian 5 lagi ya, berarti sudah 14, kedua, lalu kedua lagi ya. Jadi jaraknya 2 lagi, 14 plus 4 18. Nah, ternyata branch ini juga tidak optimal ya. Nah, sehingga kita pindah ke branch yang ke kanan ya. Kanan tadi kita membentuk sebuah antrian ya, S, kemudian B, kemudian A, D, C, E, Z. Karena kalau D ke F tidak ditemukan ya. Nah, di situ nilainya juga masih besar ya kalau kita hitung ya. Kita urutkan ya. 3, 5, 5, 5, 2, 2 ya. Nah, kemudian kita pindah ke branch yang kedua dari B ya. Jadi kalau B ke A, sekarang ke B ke C ya. Nah, jadi dari branch ke C ini juga ada nilai optimalnya, ada solusi Z-nya di situ ya. S, B, C, E, Z. Nah, itu antara 5 dan 3 gitu ya. Itu yang nilainya kecil adalah 3. Nah, kalau dari C ke branch berikutnya tidak ke E ya, tapi ke D nilainya 5 ya. Nah, maka yang optimal adalah dari S, B, C, E, Z. Nah, ini hampir mirip dengan high climbing ya. Tapi kalau high climbing langsung menentukan nilai terkecilnya. Jadi tidak membuat terlebih dahulu antrian. Ya. Jadi high climbing yang digunakan ya. Jadi gambarnya juga mirip ya, karena ini adalah solusi yang paling optimal. Jadi hasilnya sama. Keuntungannya adalah algoritma ini akan berhenti pada nilai yang optimal, tetapi optimal yang sebenarnya, yaitu disebut dengan optimum global atau optimal global. Jadi benar-benar ini optimal ya secara keseluruhan. Karena apa? Sudah dicoba di beberapa branch ya, beberapa cabang dari struktur pohon yang ada. Kelemahannya yaitu membutuhkan memori yang cukup banyak ya, karena akan menyusun terlebih dahulu antrian dari setiap branch ya, karena bisa menyimpan semua lintasan parsial tadi itu yang disebut dengan lintasan parsial ya, satu lintasan secara parsial, baik itu yang menemukan solusi maupun yang tidak menemukan solusi membentuk satu lintasan yang dimungkinkan untuk dilalui. Nah, kemudian yang kedua yaitu dengan branch and bound ya, tetapi menggunakan dynamic programming. Nah, jadi di sini ada pemrograman secara dinamis ya, supaya branch and bound-nya ini juga mendapatkan yang optimal. Nah, di metode ini sih sangat mirip ya dengan branch and bound, tetapi lebih efisien. Kenapa? Karena di sini nanti bisa mengurangi lebar pohon ya. Jadi branch-nya cukup banyak, ini artinya branch itu dihitung sebagai lebarnya ya, sehingga bisa juga melakukan pemotongan terhadap lebar dari pohon atau tree-nya ya. Jadi mengurangi itu disebut juga pemotongan.
Ya, jadi kalau bukan output ya dipotong gitu ya. Branch-nya dipotong sehingga tidak menemukan output yang tidak optimal ya. Nah, hal ini nanti akan dilakukan dengan cara kita mereduksi ya lintasan parsial. Jadi di Brain and Bone kita sudah dapatkan lintasan. Nah, di sini kita hanya tinggal menambahkan pemotongan atau pengurangan atau mereduksi ya lintasan yang tadi, yang parsial tadi itu menuju ke suatu node yang sudah pernah dikunjungi sebelumnya. Ya, jadi menuju ke node yang sudah pernah dikunjungi sebelumnya. Nah, jadi kalau di situ sudah tidak optimal ya di branch itu ya, maka kita bisa hilangkan ya. Nah, ini penambahannya ya. Jadi ada tambahan dynamic programmingnya di sini adalah menghilangkan atau mengurangi lebar pohonnya. Nah, algoritmanya adalah misalnya yang pertama ya, kita buat dulu antrian sama dengan Brain and Bone. Kemudian kita inisialisasi node pertama dengan root dari pohonnya atau tree-nya. Kalau lintasan parsialnya ternyata bukan tujuan ya atau goal ya atau solusi yang tidak dicapai, dan jika ada lintasan parsial dengan node terakhir yang sama ya, dengan node terakhir yang sama dalam satu queue, dalam satu antrian tadi, satu lintasan, maka akan diambil yang harganya paling minimal ya. Jadi kalau sudah dibuat lintasannya dalam satu branch ya, maka di situ mana yang paling minimal tadi ya? Ya, yang paling minimal adalah jaraknya yang paling pendek diakumulasikan ya. Jadi dihitung di ascending, jarak yang paling pendek diakumulasikan itu yang paling kecil ya. Nah, maka untuk yang jaraknya panjang ya, istilahnya di sini butuh lebih mahal effort gitu ya. Jadi kalau jaraknya jauh otomatis kan biayanya lebih mahal ya. Nah, ini akan dihapus dari queue ya, dari antriannya, sehingga nanti tree-nya akan lebih kecil ya, lebih kurus, lebih ramping gitu. Ya. Nah, kalau node pertama ternyata itu sama dengan yang ingin dicapai ya, jadi sudah ketemu ya di satu node itu misalnya ditetapkan misalnya dari beberapa lintasan sudah langsung ketemu ya, selesai gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini kita lihat ya. Jadi kalau dari S ke A, kemudian dia menuju ke B. Ya. Nah, ternyata dari B ke C, C ke E, kemudian Z, dan C ke D, kemudian F ya. Yang satu menghasilkan solusi, yang satu tidak. Nah, ternyata ini masih besar nilainya ya. Tadi kita sudah hitung ya nilainya berapa. Nah, ini kita hilangkan, kita coret. Kemudian dari A ke D yang mendapatkan solusi di situ juga ya, dari C ke E ke Z ya. Ini juga kita hilangkan. Ya. Karena apa? Karena itu biayanya mahal ya. Jadi akumulasi dari jarak ya, jarak tempuh yang ditambahkan ya, diakumulasikan itu ternyata besar. Nah, kemudian dari S ke B ya, B ke A, ini dari A, D, C, E, kemudian Z ini juga ternyata besar ya, maka hilangkan, dipotong, maka akan jadi ramping sekali tuh ya nanti. Nah, ini yang kecuali dari S ke B ke C ke E, Z. Nah, ini yang solusi yang paling murah itu ya, paling dekat gitu ya, jaraknya juga paling kecil ya dibandingkan dengan yang lain ya. Nah, termasuk juga dari C ke D, A sama F gitu ya. D ke A, D ke F. Ini bukan solusi ya. Nah, ini kita hilangkan. Sehingga nanti bentuk branch-nya, struktur pohonnya jadi sederhana itu ya. Dari S ke A dan B, kemudian dari A ke D ke F. Lalu dari B ke C ke E ke Z. Solusinya satu ya, S, B, C, E, Z ya. Jadi seperti itu. Itu Brain and Bone dengan dynamic programming. Nah, keuntungannya dari algoritma ini berhenti pada nilai optimum yang sebenarnya ya. Jadi nilai optimumnya adalah benar-benar nilai optimum karena apa? Sudah melalui semua antrian lintasan yang sudah dilakukan. Lebih efisien juga dari metode Brain and Bone dalam penggunaan memori ya. Jadi kalau sudah dihapus tadi lintasan yang tidak yang terlalu besar ya biayanya, dihapus dari memori. Nah, maka akan mengecilkan ukuran memori. Kemudian waktu eksekusinya ada pemotongan ya.
Jadi waktu eksekusi jadi lebih cepat karena sudah dipotong gitu ya. Nanti kalau ini dijalankan lagi otomatis strukturnya sudah berbeda ya, lebih sederhana tadi ya, lebih ramping gitu ya. Nah, kelemahannya adalah mengingat note terakhir ya. Ini kelemahannya, harus mengingat note terakhir dari lintasan parsial yang sudah dicapai sebelumnya. Ini harus disimpan ya. Jadi mengingat di sini artinya komputer harus menyimpan ya, sehingga itu nanti akan menjadi satu lintasan yang dipertimbangkan nanti untuk menjadi solusi ya. Ini kelemahannya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke game teori ya. Jadi istilah teori permainan gitu ya. Jadi permainan atau game itu ada sesuatu yang sifatnya sangat menarik dan menjadi subtopik yang tersendiri ya di dalam kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan di sini juga bagiannya adalah salah satunya game atau permainan ya. Jadi kalau Anda memainkan sebuah game di situ ya, komputer seakan-akan punya kecerdasan ya. Ya, jadi misalnya dari objek, misalnya ada pesawat itu ya, ditembak menghindar gitu ya. Kemudian yang dilakukan oleh pemainnya ya, ketika ditembak oleh pesawat dari sistem komputernya ya, dia juga menghindar gitu. Nah, ini salah satu adalah permainan game. Termasuk di dalam game ada level ya, ada stage. Nah, itu di setiap level tambah sulit itu permainannya. Nah, di situ ada kecerdasan yang ditanamkan di permainan-permainan itu. Nah, ada beberapa alasan kenapa sih permainan atau game ini menjadi menarik gitu, ya. Karena di situ ada kriteria menang atau kalah yang jelas, ya. Jadi kalau menang itu seperti apa, kalah itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau menang itu berhasil menghancurkan misalnya ya semua pesawat gitu ya, sampai nanti di satu stage tertentu ya, di bagian akhirnya dia akan bertemu dengan pesawat yang lebih besar gitu ya. Kemudian dia harus mengalahkan ya, kalau tertembak semua pesawatnya termasuk pesawat yang terakhir tadi ya menang gitu ya. Tapi kalau ketembak 3 kali gitu ya, kita kalah ya. Jadi pesawat yang kita mainkan tertembak 3 kali kalah. Kemudian yang kedua, alasan kenapa permainan game menarik yaitu bisa mempelajari permasalahannya ya. Jadi game ini seperti apa gitu, logikanya seperti apa. Jadi kita bisa melihat permasalahannya gitu ya. Nah, lama-lama kita akan memahami itu ya, bahwa pergerakan dari sistem yang dimainkan oleh komputer dalam permainan itu kita bisa menghafalkan gitu ya. Lama-lama kita bisa naik stage ya, sampai pada stage yang paling tinggi yang terakhir, dan kita bisa memenangkan permainan tersebut. Lalu alasan yang ketiga yaitu alasan histori ya. Jadi kalau bermain game itu kan ada kesenangan sendiri ya. Pada level tertentu, pada stage tertentu ya, ada historinya. Nah, itu kita bisa mengingat gitu ya. Nah, kita bisa mendapatkan satu perjalanan permainan yang efisien ya, misalnya bisa lebih cepat waktunya dalam menyelesaikan satu stage, atau bisa kita setelah selesai kita bisa explore gitu ya. Mungkin ada tempat-tempat tertentu atau bagian tertentu yang di situ kita bisa mendapatkan sesuatu gitu ya, misalnya koin ya, atau misalnya senjata dan apa ya. Kemudian tentu permainan ini aspek yang menyenangkan ya, jadi menghibur ya, jadi menarik karena menghibur ya. Yang tadinya kita berkutat pada pekerjaan gitu ya, atau banyak misalnya berpikir gitu ya, dengan adanya game ini ya, maka kita bisa refreshing ya, mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Kemudian di dalam game itu juga ada yang namanya search space ya. Nah, ini search space ini adalah sebuah tempat area gitu ya, pencarian yang tadi kalau kita susun dalam struktur pohon itu sederhana ya. Jadi kalau di dalam permainan ini bisa search space-nya itu bisa besar sekali gitu. Ya, jadi if-then-nya itu atau aturan jika makanya ini akan sangat banyak ya. Jadi jika dipilih A, nanti ada beberapa level ya. Kemudian di satu level itu nanti ada beberapa permainan ya. Terus kemudian ada tahapan yang harus dilalui dalam permainan itu ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, misalnya di game catur
ya di chess gitu ya. Kalau kita bermain chess itu ada sekitar 35.100 nodes ya, 100 titik dalam pencarian. Ya, banyak sekali ya 35.000. Nah, kalau kita lihat yang di struktur pohon tadi berapa node itu ya. Ada kemungkinan cuma 20 atau 30 node ya. Nah, di sini ada 35.100 node di dalam pencarian di struktur pohonnya. Dan ada 1040 legal states ya. Nah, legal state ini berarti status di mana disebut legal ya. Bisa karena memenangkan permainan tersebut gitu ya, atau bisa mencapai pada stage tertentu gitu ya, atau level tertentu gitu ya. Nah, ini di permainan catur itu ya, langkah-langkah yang dihitung itu ada 1040 ya. Dari setiap langkah baik itu pion ya, kuda, raja ya, kemudian sternya dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa ciri umum dari permainan atau game yang ada di dalam kecerdasan buatan. Ya, ini ya ciri-cirinya game yang menggunakan kecerdasan buatan. Yang pertama, ada 2 pemain. Ya, mungkin bisa lebih juga ya. Yang kedua, kesempatan pemainnya itu bergantian. Ya, ini biasanya dari satu pemain ke pemain yang kedua yang berlawanan gitu ya. Itu saling bisa berpikir ya. Jadi manusia yang bermain bisa berpikir, komputernya juga bisa berpikir setelah ada respon ya dari permainan itu oleh manusia gitu ya. Kemudian zero sum. Ya, zero sum itu artinya kerugian seorang pemain yaitu keuntungan pemain lain gitu. Jadi kalau komputernya kalah berarti pemainnya menang gitu ya. Kalau pemainnya kalah berarti komputer yang menang gitu. Atau dua orang bermain gitu ya, satu kalah satu menang. Lalu perfect information, di mana pemainnya itu mengetahui semua informasi state dari gamenya ya. Jadi informasinya itu lengkap ya, perfect ya. Jadi semua state, semua informasi terkait dengan levelnya, stage-nya ya, areanya yang ada di permainan itu bisa diketahui. Kemudian tidak mengandung probabilistik seperti dadu ya. Jadi tidak ada probabilistik di situ. Ya, menang kalah ya 1-0 gitu ya. Kalau probabilistik itu bisa 0, sekian ya, 0,1, 0,2, 0,3 itu probabilistik ya. Jadi persentase ya, 10%, 20%, 30% gitu ya outputnya. Tapi kalau permainan 0 dan 1 ya, menang dan kalah. Nah, contoh misalnya permainan tic-tac-toe ya, itu yang lingkaran-lingkaran ya, seperti catur tapi ukuran kecil gitu ya. Jadi melangkai pemain yang lain gitu ya, yang dilangkai akan kalah gitu ya, diambil sampai semua pin atau pion yang ada di situ tuh hilang semua ya, termakan semua. Kalau ada checker, ada chess ya, ini yang game catur tadi, kemudian ada Go, ada Nim, ada Othello, ini permainan-permainan yang lama. Ya, Anda bisa cari di internet ya, seperti apa nih permainannya. Nah, kalau sekarang permainan sudah cukup canggih ya, jadi sudah berkembang sedemikian rupa. Nah, untuk game yang tidak termasuk yaitu bridge, ya, permainan kartu, kemudian solitaire, ya, kemudian backgammon dan yang semisalnya ya. Nah, ini yang tidak menggunakan kecerdasan ya, buatan. Nah, kemudian bagaimana komputer menjadi salah satu pemain di dalam game? Jadi komputer juga punya kecerdasan yang ditanamkan ya di dalam permainan tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjadikan komputer itu sebagai salah satu pemain yang ada di game. Nah, tentu di sini cara bermainnya ya. Cara bermain game tersebut komputer tentu sudah diprogram sedemikian rupa untuk melakukan respon ya, supaya bisa memenangkan permainan. Nah, untuk bisa memenangkan permainan tentu komputer juga harus tahu ya semua kemungkinan yang bisa dijalankan ya. Jadi harus dipertimbangkan semua kemungkinan yang nanti akan dijalankan. Lalu berikan nilai pada semua kemungkinan yang dijalankan ya. Berapa sih nilai untuk setiap langkah yang tadi dipilih ya, mana yang langkahnya ini paling bagus, paling efisien, paling besar kemungkinan menangnya gitu ya.
Kemudian dijalankan pada kemungkinan yang punya nilai terbaik. Nah itu. Jadi dites dulu ya, ada beberapa kemungkinan mana sih langkah yang terbaik. Ya saat itu ya. Langkah yang terbaik saat itu untuk merespon pemain manusia. Ya. Kemudian setelah dijalankan pada kemungkinan yang terbaik, tunggu giliran pihak lawannya jalan. Ya. Nah, kemudian setelah jalan berikutnya, respon dari pihak lawan ya, misalnya pemain manusia ya. Nah, nanti komputer akan mikir lagi ya, ulangi lagi cara yang di atas tadi ya. Pertimbangkan semua kemungkinan, kemudian berikan nilai pada semua kemungkinan itu, mana nilai yang paling tinggi, yang paling bagus, yang paling mungkin menang, itu dijalankan ya. Nah, misalnya kita lihat contoh permainan ya, dalam hal ini menggunakan metode sistem pencarian ya di dalam game, yaitu namanya metode minimax ya. Nah, ada seorang peneliti namanya John von Neumann di tahun 1944. John von Neumann menguraikan sebuah algoritma search ya, atau pencarian pada sebuah permainan atau game yang dikenal dengan metode minimax ya. Ini adalah metode dalam permainan disebut dengan minimax, di mana metode ini memaksimalkan posisi pemain dan meminimalkan posisi lawan, maka disebut minimax ya. Maxnya maksimal, jadi pemainnya itu diposisikan di posisi yang optimal, tetapi lawannya diposisikan di posisi yang minimal ya, karena lawan tuh harus dikalahkan ya. Nah, contoh misalnya dalam penggunaan metode ini yaitu pada game NIM ya. Ini contoh yang bisa diilustrasikan ya. Ada aturan dalam game NIM ini atau permainan NIM ini ya. Yang pertama yaitu diawali dulu dengan serangkaian batang. Ya, artinya ada beberapa batang gitu ya, mungkin 10, mungkin 7, mungkin 8 gitu ya. Anggap ini seperti satu batang gitu ya, dikumpulkan gitu ya. Kemudian setiap pemain harus memecah dari serangkaian batang itu jadi 2 kumpulan. Ya, dari misal 10 gitu ya, itu harus dipecah menjadi 2 kelompok, 2 kumpulan. Di mana jumlah batang yang ada di tiap kumpulan tidak boleh sama dan tidak boleh kosong ya. Jadi syaratnya misalnya 6 dibagi menjadi 3 sama 3 nggak boleh, atau 6 sama 0 nggak boleh ya. Jadi nggak boleh sama ya. Kemudian juga tidak boleh kosong. Nah, kalau ini ganjil akan lebih mudah ya. Jadi nggak mungkin kalau dibagi 2 sama ya, misalnya 7 berarti 3 sama 4 gitu ya. Nah, kemudian nanti dilanjutkan ya permainan itu ya sampai terbagi menjadi beberapa kumpulan ya, sampai habis gitu ya, dengan syarat tidak boleh ada 0 dan tidak boleh sama, seperti itu ya. Nah, ini contoh ilustrasi dari game NIM ya, dengan batang 7. Nah, itu Anda lihat ya, kalau 7 ini kita bagi ya 2 kelompok tadi, 2 kumpulan ya, dan tidak boleh sama, tidak boleh ada kosongnya, berarti ada kemungkinan yang pertama 1 sama 6 ya. Ini kemungkinan yang pertama, 1 plus 6, 7 ya. Kemudian kemungkinan yang kedua bisa 2 ditambah dengan 5 ya. Ini tidak ada nolnya, juga tidak sama ya, 2 sama 5, 2 plus 5. Yang ketiga kemungkinan adalah 3 dengan 4 ya. Nah, jadi 3 dengan 4 ini dibolak-balik ya. Jadi bisa 6 dengan 1, bisa 5 dengan 2, bisa 3 dengan 3, 4 dengan 3 ya. Nah, ini totalnya semuanya 7. Jadi kalau kita cari lagi udah nggak ada tuh ya. 3 dengan 4, nah ini dibalik ya, 4 dengan 3 ya. Oke, berarti ada 3 kemungkinan yang bisa dilakukan di awal permainan ya. Nah, sehingga di dalam game NIM ini ya, jumlah batangnya 7 tadi akan menghasilkan semua kemungkinan jalan ya. Jadi ini memposisikan pemainnya di posisi yang menang ya, di sisi lawannya dikalahkan ya. Nah, yang pertama adalah nilai min dulu, yaitu 7 ya, nilai pertama tadi 7.
Ya, misalnya kalau itu tadi dalam bentuk batang, ini kita konversi jadi angka ya, 7. Nah, 7 ini kalau kita maksimumkan ya itu 6 dan 1, 7, 5 dan 2, kemudian 4 dan 3. Ya, jadi 7 ini punya 3 kemungkinan apa? Ruang keadaan di mana itu bisa dipecah menjadi 2 kumpulan tadi. Nah, setelah itu masing-masing ini ya 6 dan 1 ini ada kemungkinan bisa kita pecah ya, tidak boleh ada 0 dan sama ya, yaitu apa? 5 dan 1 dan 1 ya. Jadi 5 tambah 1 tambah 1, 5, 1, 1 itu 7. Kemudian bisa juga dengan kemungkinan 4, 2, 1 ya. Kalau 4 dengan 3 tadi sudah ada di atas tadi ya. Nah, itu 4, 2, 1 itu juga sebagai nilai minimum dari yang 4, 3 ya. Jadi 3-nya dipecah menjadi 2 dan 1. Kemudian untuk yang 5, 2 ini juga bisa dipecah menjadi 4, 2, 1, kemudian 3, 2, 2 ya, tidak ada nilai 0 dan tidak sama ya. Nah, kalau sama dari 2 bagian ya, misalnya di level yang ketiga, yang di min yang ketiga itu 3, 2, 2 dan 5, 1, 1 itu nggak apa-apa ya. Jadi tidak boleh sama, mirip kalau jumlahnya seimbang ya. Nah, kemudian yang 4, 3 ini ada kemungkinan 4, 2, 1 ya. 3-nya dibagi menjadi 2, 1, kemudian 3, 3, 1 ya. Jadi 4 yang dibagi yaitu 3 dan 1. Nah, kemudian turun lagi ya, untuk memaksimalkan 5, 1, 1 menjadi 4, 1, 1, 1 ya. Ini yang sama 3 ya apa-apa, tapi ada 4-nya jadi beda ya. Jadi 5-nya dibagi jadi 4, 1 ditambahkan dengan 1, 1. Bisa juga menjadi 3, 2, 1 ya. 4-nya jadi 3, kemudian 1-1-nya ditambahkan jadi 2 ya, 1, 1 jadi 7 ya. Kemudian untuk yang 4, 2, 1 kemudian 3, 2, 2 itu bisa menghasilkan 3, 2, 1, 1 dan 2, 2, 2, 1. Ini juga sama ya, yang sama 2 tapi ada 1 di situ sehingga beda, tapi nggak boleh 0 ya. Nah, yang terakhir adalah di 4, 1, 1 ini menjadi 3, 1, 1, 1, 1, kemudian 3, 2, 1, 1 menjadi 2, 2, 1, 1, 1. Terakhir adalah maksimum yang terakhir yaitu 2, 1, 1, 1, 1, 1. Kenapa tidak dipecah lagi? Ya, silakan dijawab di max yang terakhir yaitu 2, 1, 1, 1, 1, 1. Kenapa tidak dipecah lagi? 2-nya seharusnya bisa dipecah lagi tapi tidak dipecah lagi ya. Silakan bisa dijawab di komentar ya. Nah, itu yang kita pelajari di pertemuan hari ini ya. Semoga memberikan gambaran ya bagaimana permainan dari NIM ini ya. Nah, sehingga di sini kita bisa jelaskan ya permainan yang berjalan tadi dengan aturan tidak boleh 0 dan tidak boleh sama dalam kumpulan yang dibagi ya. Yang pertama, asumsi yang diberikan adalah di mana min akan bermain dulu dan fungsi evaluasi 0, maka min menang, dan jika 1 maka max yang menang. Ya. Jadi kalau min nilai evaluasinya 0, maka min yang menang, kalau 1 maka max yang menang. Selanjutnya memberikan nilai pada semua kemungkinan langkah. Tadi ya, semua kemungkinan kita buat ya. Kita bagi angkanya, tidak boleh ada 0 dan tidak boleh sama, syaratnya itu. Kemudian pemberian nilai ini dimulai dari simbol yang menjadi daun, yang menjadi leaf, yang utama ya, simbol yang pertama, dengan nilai kemenangan berdasarkan siapa yang bermain terakhir kali. Ya, sehingga dari semua kemungkinan langkah, maka komputer bisa menentukan jalan mana yang ditempuh agar komputer bisa menang dalam game. Nah, ini ya. Jadi melawan komputernya punya beberapa kemungkinan yang tadi sudah disiapkan. Kalau dia mendapat bisa membagi, maka dia menang
Jika pihak lawan memilih kondisi misalnya 61 di langkah pertama, ya misalnya manusianya ya kita bermain, kita pilih 61 kondisi yang pertama. Jadi komputer sudah membagi seperti ini ya. Kita milih 61 misalnya di sini ya. Nah ini ya. Jadi dari 7 ke sini, ini kondisi yang pertama. Ini ada 3 kondisi, nanti masih dibagi lagi ya. Nah, jadi ketika kita memilih 61, maka komputer akan memilih kondisi yang punya nilai 1. Yaitu berapa? 4, 2, 1. Ini. Ya, bisa juga 5, 1, 1. Ya, jadi ada 2 kemungkinan ya, yang ada nilai satunya. Nah, jadi di sini ketika komputer misalnya memilih 4, 2, 1, jika lawan memilih kondisinya 52, ini kondisi yang kedua ya. Ini yang sebelah kanan, jadi 61, yang ini 52 ya. Ada 2 kemungkinan yaitu 421 dan 322. Maka komputer akan memilih kondisi yang punya nilai 1, yaitu 421, bukan 322. Ada lihat di situ? Ya, karena apa? Karena kalau yang dipilih 421 itu akan ada kemungkinan akan menang di max yang terakhir tadi ya, yaitu 2 1 1 1 1 1. Gitu ya. Nah, kalau lawan ternyata memilih kondisi 43 yang sebelah kanan gitu, maka komputer juga akan memilih kondisi yang sama, yaitu apa? 421 ya, atau 331 ini ya. Jadi kalau 43 dia milihnya 421 atau ini 331 yang ada nilainya 1. Gitu ya. Nah, sehingga karena keduanya bisa bernilai 1, pilih salah satu ya. Ini komputer akan milih seperti itu. Begitu seterusnya. Ya. Nah, sehingga nilai permainan seperti ini kondisinya. Ya. Jadi kalau komputer mendapatkan nilai 0 tadi menang ya. Ya, tapi kalau pemainnya mendapatkan nilai 1 ya dia yang menang. Ya. Nah, oke, jadi itulah implementasi dari permainan NIM di mana ada unsur pencarian di situ ya. Dan unsur pencariannya ini adalah bagian dari kecerdasan buatan ya, di mana komputer bisa berpikir untuk mengalahkan permainan yang dilakukan melawan penggunanya ya, atau pemain yang lain. Oke, dari sini saya cukupkan ya untuk materi hari ini. Semoga bisa dipahami ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.